bahwa tentara lah yang ada di belakang segala ini agar tercapai yang namanya darurat militer. Itu yang kita baca. Bagi bapak-bapak tidak terbaca itu silakan. Tapi bagi kami itu yang terbaca. Kalau ini salah, ya mohon maaf. Tapi bacaan kami dengan apa yang disampaikan itu. Nah, pertanyaannya tadi bagus. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi? Ya jangan sampaikan kalau hal yang belum ada faktanya. Ini sekarang mulai menduduki posisi-posisi tertentu gitu loh. Yang menurut mereka ini sudah melampaui batas misalnya. Kemudian ada Sosial Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber Mabes TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring menyebut pegiat media sosial Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Temuan tindak kriminal didapat dari patroli cyber oleh Dansat Cyber. Kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Jadi biar kita lanjutkan, saya pikir itu dulu saja. Kami coba, handphonenya mati nggak bisa, tetap saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Cyber juga memiliki hal seperti itu, saya coba kontak. Kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue gak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari didoxing ya sama oknum-oknum yang gue gak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan gak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Sembiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa. Singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya, walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya wadan isdan bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, saya tidak lari kemana-mana Pak. Aman. Baikin teman-teman kami. Bebaskan teman-teman kami. Yang di dalam sana buka pintunya. Buka. Saling jaga. Saling lindungi. Kita tinju ke atas, bukan ke samping, betul. Tinju kita ke atas, bukan ke samping, betul. Negara
Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul. Yang bakar bukan kita tapi mereka, betul. Revolusi! 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 Baikin teman-teman kami. Bebaskan teman-teman kami. Yang di dalam sana buka pintunya. Saling jaga, saling lindungi. Kita tinju ke atas, bukan ke samping, betul. Tinju kita ke atas, bukan ke samping, betul. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita, tapi mereka, betul. Yang bakar bukan kita, tapi mereka, betul. Revolusi! 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 Baikin teman-teman kami. Bebaskan teman-teman kami. Yang di dalam sana buka pintunya. Saling jaga, saling lindungi. Kita tinju ke atas, bukan ke samping, betul. Tinju kita ke atas, bukan ke samping, betul. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita, tapi mereka, betul. Yang bakar bukan kita, tapi mereka, betul. Revolusi! 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 Saya ke Pak Coki ya. Pak Coki, ini menarik ini. Saya minta tanggapannya terlebih dahulu Pak tentang apa yang kita bicarakan nih Pak. Ya, kalau saya melihat apa yang diucapkan oleh Ferry Irwandi ini ya biasa-biasa saja. Ya, ini kan konsekuensi dari teka-teki yang muncul. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kerusuhan kemarin? Apakah emang ada dalangnya? Siapa yang mengambil keuntungan dari peristiwa itu semua, gitu loh? Dan kemudian memang selalu ini kan ada yang disebut, secara jujur saya katakan adalah fobia Orde Baru. Ya, jadi memang ada kekhawatiran terutama di kalangan kelas menengah, di kalangan terpelajar bahwa kita akan regresi kepada situasi di mana Orde Baru berkuasa pada saat itu. Apalagi kemudian kalangan kelas menengah kan curiga dengan Undang-Undang TNI kemarin, kemudian juga dengan banyaknya posisi-posisi tertentu yang diduduki oleh perwira TNI meskipun sudah tidak aktif gitu kan, tapi ini kan seakan-akan kemudian ada upaya-upaya untuk mengambil posisi-posisi tertentu, dan ini kan kemudian dibawa ke presidenan Pak Prabowo yang dulu memang kemudian dikenal juga Pak punya reputasi yang mungkin bagi banyak orang juga masih dipertanyakan komitmennya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia mungkin gitu ya. Tapi inilah ini situasinya kan memang menimbulkan banyak spekulasi. Jadi apa yang dikatakan yang Irwandi ini mungkin tidak spekulasi dia, karena kan banyak kita semua tahu lah di media sosial, bahkan juga kadang-kadang di media mainstream ada analisa-analisa yang bersifat spekulatif. Ya kadang-kadang kemudian mendiskreditkan pribadi tertentu, institusi tertentu, dan inilah sebabnya mengapa kalau ini dibiarkan akan muncul terus hal-hal semacam ini gitu loh. Karena itulah kemudian Setara Institut kan mengusulkan dibentuk TPGF supaya kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dan siapa sebetulnya pelakunya gitu loh. Karena kan banyak berita-berita yang menunjukkan bahwa loh itu nggak mungkin kalau nggak ada ya orang-orang yang memanfaatkan kok peristiwa penyerangan misalnya di rumah Bu Sri Mulyani ada 2 gelombang, kemudian ada orang yang memberikan aba-aba, kemudian ada yang menggunakan pakaian hitam-hitam, seakan-akan bahwa itu ada terorganisir dan sebagainya. Nah ini spekulasi-spekulasi ini kan tidak terjawab gitu. Ya, sementara pihak kepolisian hanya sibuk kemudian menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat orang-orang yang dituduh menghasut dan melakukan agitatif gitu loh. Tapi siapa yang tadi yang menjadi timbul tanda tanya pada publik belum dijawab oleh polisi gitu. Karena kalau hal semacam itu tidak terjawab, muncullah spekulasi-spekulasi ini gitu loh. Dan ya TNI harus harus berbesar hati tunjukkan bahwa dia juga mau menjawab bahwa loh kalau memang bukan kami, dia juga harus memberikan jawaban dengan cara terbuka saja. Tuduhan Ferry Irwandi ini salah. Inilah buktinya bahwa kita tidak melakukan seperti dia tuduhkan. Tidak perlulah kemudian misalnya dibawa kepada aparat hukum. Dan yang juga jadi lucu sebetulnya yang jadi pertanyaan juga bagi kalangan masyarakat sipil adalah apa sih sebetulnya tugas dari Satgas atau Satuan Siber TNI? Bukannya Satuan Siber TNI kan seharusnya melakukan upaya-upaya menjaga pertahanan kita dari ancaman-ancaman siber dari luar, ya, yang bertingkat pada pertahanan. Kalau bersikap keamanan dalam negeri, cukup itu ada tugas dari Satuan Siber dari polisi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya TNI merasa direndahkan atau merasa difitnah dan sebagainya, kan nggak perlu juga kemudian misalnya harus datang shopper lo
datang ke kantor polisi itu begitu. Cukup dia pakai jalurnya untuk coba cek ini bener nggak nih apa yang dilakukan Ferry Irwandi. Jadi cukup tanpa terbuka kepada justru apa yang dilakukan oleh TNI itu justru sebetulnya kemudian merugikan posisi TNI sendiri. Karena kemudian terlihat sekarang kan kok TNI kok tidak bisa menjaga posisi ya gitu ya. Berarti terlalu Pak Coki, terlalu reaktif begitu. Maksudnya adalah ini merugikan TNI sendiri dan kurang berbesar hati kalau mengarahkannya ke ranah proses ke aparat, begitukah? Ya kalaupun misalnya TNI merasa itu adalah upaya serangan kepada dia dan upaya untuk mendiskreditkan TNI, kan ada caranya gitu loh. Tidak perlu misalnya show force atau apalagi di depan wartawan TNI datang ke kantor polisi. Ada cara sendiri lah. Bangga TNI kemudian misalnya melalui jalur-jalur sendiri katakan, Pak polisi ini ada begini-begini. Coba Pak polisi ini investigasi, selidiki apakah benar. Tidak perlu harus tentara itu sendiri datang gitu loh. Itu kan memperlihatkan TNI sudah melampaui batas gitu loh. Baik, itu Pak Coki. yang kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat sipil. Pak Soleman, apakah kurang berbesar hati, Pak? Apanya yang kurang berbesar hati? Makanya kan saya bilang, inilah logika berpikir TNI melihat. Bapak kan tidak melihat secara keseluruhan. Kan melihat banyak itu, bukan hanya ini. Itu hanya 4 yang saya sampaikan. Sebelumnya ada lagi di atas. Jadi dari macam-macam itu, nah muncullah itu. Lah kalau tadi dianggap ke polisi itu bukan hal yang bagus, suruh cari jalan sendiri. Lah jalan sendiri tentara kan tahu sendiri jalan sendirinya seperti apa nanti, Pak. Kan tentara ini tidak tahu jalan yang bagus yang mana, tahunya bagaimana dia dilatih. Jadi kalau dia kepada polisi pun masih disalahkan, wah ini kan berat juga nanti seperti apa nanti hasilnya. Bagaimana disampaikan ini disalahkan. Tetapi isinya, lah cara kita memandang memang beda. Hari ini saya wah ternyata kan berbeda. Karena itu tadi saya sudah menyusun. Dengan susunan ini, kita sudah bisa menyimpulkan, ini anak ini sedang mengarahkan kepada rakyat bahwa tentara lah yang ada di belakang segala ini agar tercapai yang namanya darurat militer. Itu yang kita baca. Bagi bapak-bapak tidak terbaca itu silakan. Tapi bagi kami itu yang terbaca. Nah kalau ini salah, ya mohon maaf. Tapi bacaan kami dengan apa yang disampaikan itu. Nah pertanyaannya tadi bagus. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi? Ya jangan sampaikan kalau hal yang belum ada faktanya. Pertanyaan saya sekarang, mana fakta bahwa ada darurat militer? Kan itu. Baik. Kalau nggak ada ya jangan dimongkan. Kalau dibilang loh kok darurat militer kok tentara, ya pasti tentara lah. Mana ada darurat militer polisi selama ini, kan nggak ada. Baik, Pak Coki, Itu. kalau memang tidak ada darurat militer, mengapa itu menjadi sebuah ungkapan atau sesuatu yang disampaikan ke publik melalui media sosialnya, bukankah itu menjadi tuduhan, Pak Coki? Kan gini, seperti saya katakan tadi bahwa di kalangan masyarakat sipil saat ini, terutama di kalangan kaum terpelajar, ada apa yang saya sebut adalah fobia Orde Baru. Gitu loh. Jadi kekhawatiran bahwa apa yang terjadi selama masa Orde Baru itu muncul kembali begitu. Apalagi misalnya indikasi-indikasi yang bagi beberapa orang menunjukkan bahwa kok ini sekarang TNI ini sekarang mulai menduduki posisi-posisi tertentu gitu loh. Yang menurut mereka ini sudah melampaui batas misalnya. Kemudian ada juga pandangan-pandangan bahwa ya tadi seperti tadi peristiwa kemarin ini kan sampai sekarang masih teka-teki tanda tanya gitu loh ya, belum ada jawaban yang pasti. Oh, apa sebenarnya yang terjadi sih gitu loh. Itu sebabnya mengapa kemudian masyarakat sipil kemudian mengusulkan supaya dibentuk TGPF, karena upaya misalnya aparat kepolisian, aparat hukum yang sekarang juga untuk mengungkap apa yang terjadi tidak jelas. Bahkan kemudian polisi hanya menangkap atau mereka sebagai pegiat media sosial dengan berdasarkan undang-undang ITE. Lihat apa yang diterima oleh Del Pedro misalnya gitu ya, atau beberapa teman-teman yang lain yang di kota-kota lain misalnya. Jadi ini masih tanda tanya. Ya, itulah sebabnya wajar saya bilang tadi kalau kemudian muncul analisa-analisa spekulatif gitu loh, bahwa oh ini siapa nih ngambil keuntungan? Jangan-jangan ini ada yang main nih. Dan bukan hanya ini, ada media mainstream juga yang juga bersuara miring sama seperti juga Ferry Irwandi, Pak Oto juga tahu lah siapa media itu gitu loh, yang menuding bahwa oh ini TNI bermain juga gitu. Ini tidak terelakkan gitu loh, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab gitu loh. Jadi kalau kayak begini tidak bisa menyalahkan begitu mudah gitu loh. Nah, yang saya katakan tadi, kalau TNI misalnya merasa ada pribadi-pribadi tertentu, ada pegiat media sosial yang kemudian menyerang mereka, mendiskreditkan mereka, tidak perlu misalnya secara terbuka datang menunjukkan ke kantor polisi, oh kita mau begini loh, nggak usah begitu lah. Cukup misalnya dia dengan cara tertentu melakukan pertemuan tertutup, ya tidak perlu umbar ke media massa bahwa ini loh saya mendapatkan pendeteksi begini, tolong polisi investigasi. Jadi kan lebih enak gitu loh. Kalau kayak begini yang terlihat kepada publik juga, waduh kok TNI seperti itu ya, kok cepat sekali ya gitu loh. Itu menurut saya karena saya sendiri sebetulnya juga masih tanda debatable gitu loh. Apakah yang dilakukan Ferry Irwandi itu bisa dikatakan sebagai kategori menghasut, melakukan
upaya yang bisa dikatakan tindakan pidana atau tidak, karena kan hal yang bisa membuktikan itu sebetulnya Coki, adalah Pak Sulaiman. pengadilan. Baik,